Kawan-kawan, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai Yagul yang dalam minggu-minggu ini scam. Kita tahu bahwa saya membaca di beberapa media, itu banyak sekali orang-orang yang saat ini sedang stres. Bahkan ada yang akan gantung diri, ya, akan bunuh diri. Karena apa? Karena sudah banyak dana yang ditaruh di Yagul, namun dananya minggu ini tidak bisa diambil. Yang parah lagi, uang hasil yang ditanam itu berasal dari pinjol. Ya, kita tahu pinjol bunganya 0,8% per hari. Satu bulan 12%. Ya, itu bunga 12%, itu dalam satu tahun 144% itu teman-teman. Dia baru ngambil uang dari pinjol, contohnya baru diambil 20 juta di pinjol. Ya, kemudian uangnya ditaruh di Yagul. Baru bermain 1 minggu, uangnya sudah hilang, tidak bisa ditarik. Padahal di bulan depan mereka harus membayar angsuran. Mengambil angsuran di pinjol dengan 20 juta, itu yang diterima paling 18 juta. Yang lain untuk biaya yang lain-lain. Kemudian bunga pinjol tadi kalau diakumulasikan bisa 100% lebih bunganya dalam 1 tahun. Sehingga begitu uangnya sudah habis, tidak bisa ditarik di Yagul, mereka harus membayar angsuran. Kalau tidak, akan dikejar-kejar oleh kolektor pinjol. Pertanyaannya, dari mana uangnya? Mereka tidak bisa tidur, mereka stres, kawan-kawan. Ya, saya baca di beberapa majalah, ada yang jual kambing, ada yang ribut dengan istrinya, ya, ada yang saya dengar minjem dari temannya, sekarang banyak ditagih dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan para korban ini merasa bahwa ini sudah penipuan yang merugikan secara fisik dan mental. Bukan hanya fisik lagi, tapi mentalnya juga saat ini berbahaya. Ya, sehingga saya mengajak kepada teman-teman untuk lebih hati-hati lagi dalam berinvestasi. Jangan langsung percaya dengan iming-iming bunga yang sangat tinggi. Ya, tidak mungkin sebuah perusahaan itu memberikan keuntungan. Ya, ini perusahaan ya. Tidak mungkin kita investasi menghasilkan keuntungan 12% per bulan, itu tidak mungkin. Itu suatu keniscayaan. Ya, kita sudah biasa melihat bagaimana para pengusaha merintis usahanya itu dari nol, mulai tumbuh, mulai kembang. Nah, ini kita hanya ongkang-ongkang kaki, setiap hari dapat 0,75 kali 2 setiap hari itu. Kan tidak mungkin. Kawan-kawan, di samping saya saat ini, tapi nggak saya menunjukkan face-nya, ada salah seorang yang dananya hilang di transaksi Yagul. Coba Pak, ada pertanyaan nggak Pak? Ya, terima kasih Bapak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi ada beberapa hal yang saya ingin pertanyakan. Yang pertama langsung aja. Menurut Bapak, kenapa Yagul bisa scam? Baik Pak, pertanyaannya kenapa Yagul bisa scam? Menurut saya, ini bukan baru pertama kali sebuah aplikasi scam ya, sudah berkali-kali berbagai produk investasi yang scam. Sebetulnya apa yang terjadi? Yang terjadi menurut saya adalah mereka kan melakukan model transaksi itu melalui model piramida atau skema Ponzi. Nah, dalam model piramida, seorang leader itu dituntut untuk mencari downline. Ya, jadi kekuatan mereka itu adalah di jaringan kekuatan mereka. Semakin banyak leader bisa merekrut downline, itu akan semakin panjang umurnya.
Karena apa? Karena return atau tingkat keuntungan yang diberikan itu sangat tinggi. Ketika dia sudah memberikan keuntungan yang cukup tinggi, sekali main bisa 0, berapa? 0,75 ya, sekali main ya. Ya. Jadi satu hari itu bisa mendapatkan 1,5 Pak ya. 1, berapa kemarin Pak ya? Sehari 1,5%. Nah, kalau itu tidak didukung dengan penyebaran jaringan yang kuat dari tim leader tadi, otomatis uang yang telah dikeluarkan itu akan membengkak dan mereka bisa jadi tidak untung. Sehingga begitu sudah banyak uang yang masuk, karena tergiur oleh keuntungan yang besar, akhirnya begitu banyak uang masuk diserok sama dia, sehingga langsung menimbulkan scam seperti itu Pak. Oke Pak, lanjut Pak. Pertanyaan selanjutnya apa Pak? Ya, pertanyaan selanjutnya. Ada pemberitahuan di tanggal 31 Januari 2022, Jaguar akan stabil lagi. Menurut Bapak bagaimana? Ya, kalau kita lihat di aplikasinya menyebutkan bahwa karena ada masalah COVID ini mereka berhenti sementara ya. Jadi hanya berhenti sementara dan tanggal 31 Januari 2022 akan jalan lagi. Menurut saya itu kemungkinannya kecil. Menurut saya ya, kemungkinannya kecil. Karena kenapa? Saat ini sudah banyak sekali para korban dan saya sudah lihat di YouTube, di berita-berita, sangat luar biasa dampaknya. Biasanya perusahaan-perusahaan atau model skema Yagul ini itu dia berhenti begitu saja, kemudian dia akan ganti baju saja, nanti pasti akan ada produk lain. Dari Yagulnya menurut saya itu sudah stop Pak, sudah nggak ada transaksi lagi karena toh mereka sudah membawa kabur berapa banyak uang investor ya. Jadi menurut saya ngapain dia balik lagi, nggak ada untungnya karena dia sudah mengambil untung. Mendingan dia bikin produk, atau bukan mendingan, pasti mereka bikin produk yang sejenis atau bahkan dipoles yang lebih bagus lagi supaya menarik minat investor untuk masuk ke situ Pak, menurut saya Pak ya. Selanjutnya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bila aplikasi Yagul ini benar-benar aktif kembali, kira-kira resikonya apa nih Pak buat para user? Seperti saya katakan tadi Pak, kemungkinan uang akan kembali menurut saya itu sangat kecil. Karena tujuan mereka, kenapa ini disebut scam? Karena memang tujuan mereka mengambil uang yang sebanyak-banyaknya. Ketika sudah mengambil banyak uang, nggak mungkin dia balik lagi Pak, menurut saya. Karena apa? Karena tujuan mereka, perusahaan seperti itu kan tujuannya hanya satu, untuk mengambil dana dari investor. Setelah itu kabur. Habis kabur dia bikin platform baru seperti itu Pak. Oke Pak, ada lagi Pak? Ya, saya kan cukup menyesal nih Pak, jangan sampai terjadi dan terulang lagi. Ada nggak sih Pak kira-kira bisnis yang menguntungkan? Ya, oke, ini kepada teman-teman semua. Jadi dalam bisnis itu tidak yang semudah yang kita pikirkan. Kita mengharap untung lebih dari 30% setahun itu 30% sebulan itu hal yang sangat mustahil. Ya, dalam pasar saham yang memang benar-benar yang sudah istilahnya sudah didukung dengan aturan moneter yang ketat pihak Bapepam, itu keuntungannya itu hanya 30% per tahun ya. Kalau saham campuran dan reksadana yang lain itu 35% per tahun. Jadi kalau ada model bisnis yang per bulan tingkat keuntungannya bisa 30%, itu dijamin scam.
kecil kemungkinan sebuah perusahaan bisa menghasilkan keuntungan 30% per bulan. Itu kecil kemungkinan. Apalagi ini tidak ada underlying-nya, tidak ada project-nya. Sehingga potensi scam itu adalah sangat tinggi. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa kok banyak orang tahu ini scam tapi tetap melakukan itu? Karena iming-iming tadi, iming-iming bunga yang sangat tinggi sekali tadi. Iming-iming ketika duit kita taruh di deposito hanya dapat 5%, 4%, mendingan saya investasikan ke ini. Nah, itulah yang diambil oleh para penjahat scam ini. Mereka mau memanfaatkan peluang itu, daripada uangnya disimpan di bawah bantal, ini kita kasih tingkat keuntungan yang tinggi, supaya nanti orang yang dapat nilai yang tinggi tadi, dia akan cerita kemana-mana, oh saya sebulan dapat 1 juta, saya sehari dapat 500.000. Nah, ini yang membuat orang itu akan termotivasi untuk menanamkan uangnya ke situ. Nah, yang menjadi pertanyaan kemudian, apakah ini akan terulang dan akan ada investor? Akan terulang dan akan ada investor. Ini namanya judi. Judi itu sampai kapanpun ini akan tetap diminati. Karena apa? Karena di situ ada penawaran, ada permintaan. Ya, karena banyak permintaannya. Orang yang bermain seperti itu banyak permintaan. Itu, Pak.